Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Di hari ini, hari Sabtu tanggal 31 Januari 2026, kita bertemu lagi untuk mendengarkan firman Tuhan yang jadi pedoman kepada kita di hari ini. Sebelum kita mulai membacakan dan mendengarkan penjelasan tentang firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji termulia namamu ya Bapa. Atas segala kebaikan-Mu, Tuhan memberkati kami dari malam hingga pagi hari ini. Di pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu, ingin mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terpuji-puji namamu. Kami memulai pembacaan dan penjelasan tentang firman-Mu di saat ini. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Nats hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Beginilah bunyinya. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaran hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa? Mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia? Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul. Goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Sebelum saya ambil intisarinya, ada beberapa penjelasan mengenai ayat Alkitab ini, termasuk dari saya jelaskan satu persatu dari ayat 23. Ini ada bahasanya, sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Kalau kita lihat pada bab sebelumnya, Petrus dan Yohanes itu ketika menyebarkan firman Tuhan di Serambi Salomo di Bait Allah, mereka didatangi oleh imam-imam besar, mereka didatangi oleh kepala penjaga Bait Allah, karena mereka telah menyembuhkan seorang lumpuh. Nah, jadi mereka di situ ditanya atas dasar apa dan atas kuasa siapa engkau menyembuhkan orang itu, kan ditanya begitu. Nah, sementara ketika ditanya begitu, nah mereka kemudian, sebenarnya kalau saya lihat, saya
gali dari beberapa sumber, mereka bukan ditangkap Bapak Ibu. Mereka itu di dalam penjagaan karena sudah sore, mereka dalam penjagaan. Mereka itu eh, tidak dalam posisi dikurung, bukan dalam posisi itu kalau saya lihat dari beberapa sumber. Tapi mereka dimasukkan ke dalam, bukan dimasukkan ke dalam sel, tapi mereka dijaga di dalam tahanan. Jadi kalau aslinya, kalau saya lihat dari sumber-sumbernya, mereka tidak masuk ke penjara Bapak Ibu. Mereka di luar penjara, tapi di lokasi penjara itu, tapi di luar, dan mereka dijaga untuk ditanyai besoknya di hadapan imam-imam besar, begitu dia. Nah, jadi di ayat 23 ini dijelaskan kalau mereka itu bukan dibebaskan, setelah bebas baru ketemu dengan para teman-temannya gitu. Nah, untuk menyampaikan ceritanya gitu. Bukan dibebaskan dia, tapi diberhentikan. Eh, Problemnya itu bukan kasus ya, tapi studi kasusnya itu diberhentikan oleh imam-imam besar, dan mereka disuruh pulang karena mereka masih mengacu kepada Allah, dan itu adalah bait Allah. Tapi yang dipermasalahkan oleh imam besar, di bawah Allah kenapa ada nama Yesus lagi? Nah, begitu. Kenapa bisa di bawah Allah itu ada Yesus? Nah, itu yang dipertanyakan oleh imam-imam besar sebenarnya. Jadi kasus ini, mereka berdua ini bukan dibebaskan. Kalau dibebaskan mereka pasti bersalah gitu. Tapi ini diberhentikan. Permasalahan ini diberhentikan oleh imam besar dan mereka diperbolehkan pulang. Nah, itu dia. Jadi bukan mereka dipenjarakan gitu, tapi mereka dalam pengawasan di lokasi penjara itu. Dan kasus ini diberhentikan. Permasalahan ini diberhentikan, bukan mereka dibebaskan. Jadi mereka tidak terbukti bersalah. Ketika dia mengajarkan itu, mereka tidak bersalah, tapi mereka diajak ke dalam penjara, tapi tidak masuk ke sel. Nah, karena mereka harus diawasi untuk ditanyai besoknya di hadapan mahkamah agama. Begitu dia. Itu penjelasan ayat 23. Kemudian di ayat 24 teman-temannya berdoa gitu. Nah, di ayat 25 mereka berdoa, itu adalah ungkapan doanya. Nah, itu ya. Kemudian di ayat 29 ada sesuatu yang menarik ini. Kalau di beberapa sumber, ini saya baca kembali ayat 29. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Nah, kalau kita lihat lagi di beberapa sumber yang berbahasa Inggris, Alkitab berbahasa Inggris, itu dikatakan bahwa keberanian itu boldness. Boldness katanya. Dan boldness itu bukan hanya, kalau di bahasa Indonesia, bukan hanya mengacu pada keberanian saja, tapi kegagahan, sebuah kepercayaan diri seperti itu. Nah, bukan takut kemudian berani, tidak, supaya semakin gagah memberitakan firman Tuhan itu. Nah, di situ dia ya. Itulah penjelasannya mengenai ayat Alkitab. Jadi ayat Alkitab di situ, jadi intisarinya yang bisa saya bagikan adalah ada sebuah konsep tentang keberanian, kegagahan itu. Kalau di Alkitab Indonesia itu dibilang keberanian, padahal sementara ada beberapa sumber yang mengatakan kalau itu kegagahan, kepercayaan diri gitu. Nah, jangan karena ditanyai imam besar kita jadi kecil hati. Jadi karena kecil hati itu tidak full power gitu, tidak
bebas berbicara tentang Kristus ini gitu. Nah, kebebasan berbicara itulah yang mereka minta dari Tuhan. Kepercayaan diri untuk menyebarkan firman itu yang mereka minta dari Tuhan. Bukan keberanian takut ditangkap, tidak. Karena mereka tidak ditangkap. Mereka itu kasusnya itu, permasalahan itu diberhentikan oleh imam besar. Karena tidak terbukti mereka bersalah gitu. Selama ada Allah, nah, mereka berharap kalau dia bicara tentang Allah, tapi tidak ikut dalam Yesus gitu. Tidak ada Yesus di dalamnya. Tapi mereka sudah menjadi bukti kan. Kenapa? Karena di doa ini mereka sampaikan bahwa untuk melawan di ayat 26, dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Yang diurapinya itu di situ His Christ katanya, kalau bahasa Inggrisnya His Christ itu dan Kristusnya gitu. Nah, bukan yang diurapinya. Di bahasa Indonesia disebut yang diurapinya, tapi kalau di sumber dari Alkitab yang lain mengatakan bahwa melawan Tuhan dan Kristusnya gitu. Nah, oleh karena itu, kalau mereka tidak benar dalam proses doanya, tidak akan terjadi ayat 31 itu, Bapak Ibu. Kalau Kristus itu bukan bagian dari Allah, ayat 31 ini tidak akan dituliskan. Dan ini ayat 31-nya. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Nah, berarti ada sebuah fakta bisa dikatakan fakta, kalau Tuhan bersama dengan Kristus. Nah, itu adalah sebuah kebenaran. Karena ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul, dan semua penuh dengan Roh Kudus. Kalau Kristus itu bukan bagian dari Allah itu sendiri, Bapak Ibu, tak akan terjadi ini. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyang tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, tidak akan terjadi itu, Bapak Ibu. Berarti benar, ada sebuah fakta, kebenaran bahwa Kristus itu adalah bagian dari Allah. Kristus itu adalah anak Allah tepatnya. Nah, demikianlah Bapak Ibu ya. Jadi sebuah keberanian yang mereka minta itu adalah bukan saja hanya keberanian takut terhadap sebuah hukuman, tidak, tapi sebuah kegagahan, sebuah kepercayaan diri itu yang dibangun. Itu yang mereka minta dari Tuhan, agar bisa menyebarkan firman Tuhan dengan kebebasan berbicara. Kebebasan berbicara tentang Kristus ini. Kalau Kristus ini adalah anaknya Allah. Mereka minta itu dari Tuhan, supaya mereka bisa menyebarkan firman Tuhan yang mengatakan sesungguhnya bahwa Allah itu punya anak yang namanya Kristus. Allah dan Kristus itu adalah sebuah entitas yang sama. Nah, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi itu yang mereka minta. Jadi kalau kita bawa dengan kehidupan kita, Bapak Ibu, seperti doa mereka itu, yang diharapkan bukan keberanian supaya tidak takut. Kalau lawannya berani kan takut itu. Tapi yang diminta itu kegagahan, sebuah kepercayaan diri. Karena orang yang tidak percaya diri juga nggak bisa ngomong, Bapak Ibu. Orang yang tidak gagah itu pun tidak bisa menyampaikan sebuah fakta, sebuah kebenaran yang diyakininya. Kalau kita percaya diri kan kita yakin menyampaikan apa yang di hati kita. Kalau kita tidak percaya diri, nggak berani kita menyampaikan apa yang di hati kita. Apalagi mereka ini menjadi saksinya Kristus naik ke surga kan. Nah, supaya mereka gagah, yakin berbicara tentang Kristus itu. Nah, itu yang mereka minta. Karena itu sebuah kebenaran ilahi
Yang mereka minta itu bahwa kepercayaan kepada Tuhan yang mereka lakukan akan membuat mereka percaya diri dalam menyebarkan firman. Mereka itu percaya kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberikan kepercayaan diri kepada mereka. Nah, untuk menyebarkan firman, untuk membuat mukjizat sesuai dengan kebenarannya Tuhan, sesuai dengan kebenarannya ilahi, sesuai dengan kebenarannya Kristus itu sendiri. Paham ya? Saya ulangi Bapak Ibu ya. Kepercayaan mereka kepada Tuhan melalui doanya itu, mereka minta agar Tuhan memberikan kepercayaan diri kepada mereka, agar Tuhan memberikan kegagahan kepada mereka untuk menyebarkan firman, untuk membuat mukjizat sejalan dengan kebenarannya Tuhan. Nah, mereka tidak membuat mukjizat yang tidak sejalan dengan kebenarannya Tuhan. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi itu juga lah yang kita minta dari Tuhan, sebuah kepercayaan diri, sebuah kegagahan, supaya Tuhan memberikan kegagahan itu kepada kita. Merendahkan diri kepada Tuhan sebuah bukti kalau kita percaya kepada Tuhan, dan kepercayaan kita kepada Tuhan akan diberikan Tuhan sebuah kegagahan kepada kita, sebuah kepercayaan diri kepada kita bahwasanya Tuhan ada dalam kita sehingga kita percaya diri. Nah, kemudian membuat kita bisa bekerja sebaik-baiknya, baik di kantor kita, baik di sekolah, baik di kampus, baik di kuliah, baik di mana-mana. Jadi kepercayaan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan sebuah kegagahan, sebuah kepercayaan diri karena rohnya ada di dalam kita. Nah, kemudian itu yang membuat kita bekerja sebaik-baiknya. Nah, jadi ketika kita dapat kesempatan, kegagahan dan kepercayaan diri kita itu, roh Tuhan ada dalam kita, kemudian bisa kita eksekusi pekerjaan itu sebaik-baiknya. Itulah gambarannya Bapak Ibu ya. Jadi bukan hanya keberanian tidak takut. Kalau takut itu kan takut gelap. Nah, sifatnya seperti itu. Tapi ini lebih ke percaya diri. Percaya diri itu berhubungan dengan berbicara. Kalau kita berdebat gitu, itu kepercayaan diri, itu kegagahan, bukan keberanian. Kalau keberanian itu sifatnya kan aksi, bukan di dalam hati begitu. Nah, jadi yang mereka minta itu sebenarnya adalah bentuk kepercayaan diri kepada Tuhan. Nah, itu yang jadi pedoman kita hari ini Bapak Ibu ya. Sebuah kegagahan, sebuah kepercayaan diri yang Tuhan berikan kepada kita untuk menyebarkan firman-Nya. Nah, itu yang dalam konteks mereka. Tapi dalam konteks kita itu, kita percaya kepada Tuhan, kemudian Tuhan memberikan kepercayaan diri kepada kita, kegagahan kepada kita, agar kita bisa bekerja sebaik-baiknya. Nah, demikianlah khotbah kita di hari ini Bapak Ibu ya. Semoga kita menjadi orang-orang yang percaya diri di hadapan Tuhan, menjadi orang-orang yang gagah di depan Tuhan, menyampaikan apa yang kita pikirkan, menyampaikan apa yang kita pahami selaras, sejalan dengan kebenaran Tuhan. Begitu. Dalam pekerjaan itu kita bisa percaya diri, tapi yang kita sampaikan tidak sejalan dengan kebenaran Tuhan. Yang kita mau kan kita sejalan dengan selaras dengan kebenaran Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu ya. Semoga hari ini kita bisa lebih baik lagi dan bisa menyuarakan dengan gagah, bisa menyuarakan dengan kepercayaan diri karena roh Tuhan ada di dalam kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan. Di saat ini kami telah mendengarkan firman-Mu,
Kiranya Tuhan jadikan firman-Mu itu menjadi sebuah perjalanan kehidupan kami yang penuh gagah, yang penuh kepercayaan diri karena roh Tuhan ada di dalam kami. Kami menunggu berkat Tuhan di hari ini, agar kiranya Tuhan bekerja dalam kehidupan kami dan membangkitkan kepercayaan diri kami di hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji-puji nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.